Kalian tahu nggak, ada seorang wanita menyamar jadi laki-laki demi menjadi Raja Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama seseorang, tapi gelar seorang raja. Kalau di kita gelarnya presiden, nama presidennya misalkan Mulyono. Nah kalau di Mesir, presidennya namanya Ramses, misalnya seperti itu. Hari ini kita akan membahas suatu kisah yang jarang diajarkan di sekolah-sekolah kalian. Kisah tentang seseorang perempuan yang naik tahta sebagai raja di peradaban yang sangat patriarki. Namanya Hatshepsut. Agak aneh ya namanya Hatshepsut. 3.500 tahun yang lalu di tanah Mesir, ia memerintah selama lebih dari 2 dekade. Ia membangun kuil megah, mengirim ekspedisi dagang ke negeri yang jauh, dan membawa Mesir ke masa kemakmurannya. Namun yang paling menarik adalah setelah kematiannya, namanya sengaja dihapus dari sejarah dunia. Patung-patungnya dirusak, namanya dicoret dari dinding kuil seolah-olah ia tidak pernah ada di negara Mesir tersebut. Lalu siapa sebenarnya Hatshepsut? Mengapa ia harus menyamar sebagai laki-laki untuk bisa berkuasa untuk menjadi Fir'aun di Mesir? Dan siapa yang begitu takut sampai harus menghapus jejaknya si Hatshepsut ini? Mari kita berdongeng. Kisah ini dimulai sekitar tahun 1507 sebelum Masehi, di masa yang disebut Kerajaan Baru Mesir. Ini adalah era keemasan bagi negara Mesir, ketika kekuasaan Fir'aun berada di puncak dan wilayah kekuasaannya membentang dari Nubia sampai Suriah. Dinasti ke-18 adalah dinasti yang melahirkan banyak Fir'aun besar, dan Hatshepsut lahir di tengah keluarga kerajaan itu. Ayahnya adalah Tutmosis I, seorang Fir'aun yang berhasil memperluas wilayah kerajaan Mesir. Ibunya adalah Ahmose yang menyandang gelar istri kerajaan utama. Karena darah ibunya inilah Hatshepsut memiliki klaim paling kuat atas tahta. Namun sesuai tradisi Mesir, tahta harus diwariskan kepada anak laki-laki. Nah, untuk menjaga kemurnian garis keturunan ini, Hatshepsut kemudian menikah dengan adik tirinya yang bernama Tutmose II. Pernikahan ini bukan karena cinta, tapi karena politik. Tujuannya agar anak mereka kelak memiliki darah kerajaan dari ayah dan ibunya. Namun Tutmosis II tidak sehat alias sakit-sakitan cuy. Ia hanya memerintah selama kurang lebih 3 tahun sebelum meninggal dunia. Setelah kematiannya, tahta jatuh kepada Tutmose III. Itu adalah anak Tutmose II dari selir dan saat itu usianya baru 2 tahun. Jadi si Tutmose III ini baru 3 tahun. Tentu saja seorang bayi tidak bisa memerintah kerajaan sebesar Mesir. Maka Hatshepsut ditunjuk sebagai wali raja. Tugasnya sederhana, menjalankan pemerintahan sampai Tutmose III cukup dewasa untuk nanti bisa memerintah negara Mesir. Tapi yang terjadi selanjutnya jauh melampaui pikiran siapapun. Pada tahun kedua masa perwaliannya, Hatshepsut membuat keputusan yang mengejutkan seluruh Mesir. Ia menyatakan dirinya sebagai Fir'aun, bukan ratu, bukan wakil raja, tapi raja yang sah dengan semua gelar dan simbol kekuasaan laki-laki. Ia mulai mengenakan pakaian tradisional raja, kain sendit, mahkota nemes bergaris, dan yang paling ikonik, jenggot palsu seremonial Fir'aun cuy. Jadi merubah dirinya seperti laki-laki si Hatshepsut ini. Di Mesir kuno, jenggot adalah simbol dewa dan kekuasaan. Tanpa jenggot, seseorang pemimpin tidak dianggap memiliki mandat dari ilahi yang maha kuasa menurut kepercayaan di Mesir pada saat itu. Maka Hatshepsut memakainya meskipun ia seorang perempuan. Di semua prasasti dan dokumen resmi, namanya ditulis dengan kata ganti laki-laki. Ia disebut Yang Mulia Raja Mesir Hulu dan Hilir. Ia tidak menyingkirkan Tutmose III. Ia tetap menempatkannya sebagai wakil. Tapi semua keputusan besar ada di tangannya si Hatshepsut
ini cuy. Selama 21 tahun, Mesir diperintah oleh seorang perempuan yang tampil seperti laki-laki. Dan anehnya, tidak ada pemberontakan dari rakyat Mesir. Atau tidak ada penolakan si Hatshepsut ini menjabat sebagai Firaun. Yang dimana kepercayaan Mesir ini sangat percaya banget kalau Firaun itu harus laki-laki. Tidak ada perang saudara, rakyat menerima, para pendeta pun menerima, dan Mesir justru memasuki masa damai yang amat panjang. Mungkin disinilah bibit emansipasi wanita itu lahir. Jika tujuan utama seorang Firaun adalah membawa kemakmuran, maka Hatshepsut berhasil melakukannya dengan sangat baik. Ia memilih jalan diplomasi dan perdagangan, bukan penaklukan dan perang, dan hasilnya terlihat jelas dalam dua pencapaian besarnya. Pencapaian pertama adalah di bidang arsitektur. Ia memerintahkan pembangunan kuil Dira El Bahari di Lembah Para Raja, tepat di seberang Sungai Nil dan Tebes. Kuil ini tidak seperti kuil Mesir lainnya. Ia bertingkat 3 dan menyatu dengan tebing batu kapur di belakangnya. Desainnya begitu elegan dan modern, sampai-sampai arsitek Yunani dan Romawi 100 tahun kemudian terinspirasi darinya, dan dinding kuil yang memerintahkan para pemahat untuk mengukir kisah kelahirannya si Hatshepsut ini sebagai Raja Firaun. Diceritakan bahwa dewa Amon sendiri yang menghamili ibunya. Ini adalah propaganda politik yang cerdas. Dengan begitu rakyat percaya bahwa ia memang ditakdirkan untuk memerintah pencapaian. Pencapaian kedua si Hatshepsut ini adalah ekspedisi dagang ke negeri Pun. Negeri Pun diperkirakan berada di wilayah Somalia atau Eritrea saat ini. Ini adalah negeri yang kaya akan kemenyan, emas, gading, dan kayu eksotis. Hatshepsut mengirim 5 kapal besar yang membawa ratusan pelaut. Mereka berlayar menyusuri Laut Merah dan kembali dengan muatan yang luar biasa. Relief-relief di kuilnya menggambarkan kapal-kapal itu kembali dengan pohon kemenyan yang masih hidup ditanam di pot. Ini adalah bukti bahwa ekonomi di Mesir di bawah kepemimpinan Hatshepsut sangat kuat dan luar biasa. Ia tidak perlu berperang untuk mendapatkan kekayaan bagi negara Mesir. Kerajaan Mesir cukup dengan berdagang selama 21 tahun. Mesir tidak terlibat konflik yang besar. Jadi tidak seperti Firaun-Firaun sebelumnya. Untuk melebarkan kekuasaan, Firaun-Firaun sebelumnya berperang untuk menaklukkan sebuah wilayah. Nah, si Hatshepsut ini berbeda cuy. Dia ini melakukan jalur diplomasi perdagangan untuk memperlebar wilayah Mesir. Dari kepemimpinan Hatshepsut ini, hasil panen melimpah, pembangunan berjalan, dan rakyat hidup sejahtera di bawah Hatshepsut ini. Banyak sejarawan modern menyebut masa Hatshepsut sebagai salah satu masa paling stabil dalam sejarah kerajaan Mesir kuno. Sekitar tahun 1458 sebelum Masehi, Hatshepsut meninggal dunia. Penyebab kematiannya masih misterius dan simpang siur. Beberapa penelitian meneliti muminya. Jadi beberapa penelitian meneliti muminya si Hatshepsut ini menunjukkan ia menderita kanker dan diabetes. Selain itu, Thutmose III akhirnya memerintah sendiri nih. Firaun berikutnya nih, udah dewasa, memerintah negeri Mesir berikutnya. Dan ia menjadi salah satu Firaun penakluk terbesar dalam sejarah Mesir. Namun, sekitar 20 tahun kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Nama Hatshepsut mulai dihapus secara sistematis. Patung-patungnya dipenggal dan dihancurkan. Namanya dipahat ulang di dinding kuil. Di daftar raja resmi, namanya tidak ada cuy. Mengapa seseorang ingin menghapus jejak Firaun yang membawa kemakmuran? Sejarawan memiliki 3 dugaan utama atau konspirasi dari semua ini. Dugaan pertama adalah dendam pribadi. Mungkin Thutmose III merasa 21 tahun hidupnya di bawah bayang-bayang Hatshepsut adalah penghinaan. Masa cowok di bawah cewek? Setelah ia berkuasa penuh, ia ingin memastikan bahwa hanya namanya yang dikenang sebagai penguasa dinasti ke-18. Dugaan kedua adalah tekanan dari para imam-imam di Mesir. Masyarakat Mesir sangat tradisional. Konsep perempuan menjadi raja bertentangan dengan tatanan ilahi yang sudah berlangsung ribuan tahun.
para imam mungkin mendesak agar sejarah diluruskan, agar tidak memberi persepsi buruk kepada kerajaan Mesir dan tidak akan ada lagi raja-raja perempuan di negara Mesir. Dugaan ketiga adalah dari penerus setelah Thutmose III, mereka ingin menampilkan garis suksesi yang bersih dari ayah ke anak laki-laki, bukan dari ayah ke anak perempuan. Adanya Hatshepsut di tengah-tengah ini dianggap mengganggu narasi itu, mengganggu garis keturunan raja itu, cuy. Apapun alasannya, usaha penghapusan itu hampir berhasil. Selama hampir 3000 tahun, dunia tidak tahu siapa Hatshepsut. Baru pada abad ke-19, ketika arkeolog mulai menggali kuil Deir el-Bahri, namanya muncul kembali. Dan pada tahun 2007, melalui tes DNA dan pencocokan gigi geraham, para ilmuwan akhirnya menemukan muminya di sebuah makam kecil di lembah para raja. Ada dua pelajaran penting menurut saya dari kisah Hatshepsut ini, cuy. Pertama, ia membuktikan bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Di masa di mana semua pemimpin adalah laki-laki dan berperang untuk merebut wilayah kekuasaan, ia memilih membangun dan berdagang, dan hasilnya Mesir menjadi lebih kaya dan lebih damai. Yang kedua, ia menunjukkan betapa rapuhnya sejarah. Seorang penguasa yang begitu besar bisa dihapus hanya karena tidak sesuai dengan narasi politik penerusnya. Tapi kebenaran pada akhirnya akan muncul ke permukaan. Sekarang, setelah lebih dari 3500 tahun, kita bisa mengetahui sejarah adanya Raja Fir'aun, seorang perempuan, yang dimana pada zaman dahulu perempuan tidak ada harganya. Hatshepsut bukan hanya seorang ratu, ia adalah Fir'aun, ia adalah arsitek, diplomat, dan pemimpin yang mengubah kerajaan Mesir. Hatshepsut, perempuan yang berani mengambil tahta Raja Fir'aun di tengah dunia yang tidak memberinya tempat untuk berkuasa.